Nderek tanggal kiai. Napa guru mursyid niku harus orang ahli kitab atau orang yang nahwu sorofna sangat encer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanggal kiai. Napa guru mursyid niku harus orang ahli kitab atau orang yang nahwu sorofna sangat encer? Yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Apakah itu betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mursyid itu harus menguasai ilmu kitab? Tolong mik yang di saya agak dikecilkan. Apakah semua mursyid itu wajib dia itu mumpuni di dalam tentang penguasaan kitab? Di dalam kitab maksudnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas? Kalau saya jawab tidak harus. Kalau yang dimaksud mursyid di sini adalah sang pembimbing untuk menuju dan bertemu Allah. Kita mengenal tentang mursyid niku kan di jalur thariqah. Lah ngoten Pak nggih. Kalau kita ngomong di jalur syariat, guru atau ustadz, nggih. Kita mengenal mursyid itu kalimat kata-kata mursyid itu jalur thariqah. Apa arti mursyid? Sang petunjuk jalan. Yang menjadi pertanyaan saya, mohon jangan tersinggung enggak? Estu, jangan tersinggung. Karena saya tidak punya niat apapun. Cuman demi kebaikan, kemajuan kita. Pertanyaannya, betulkah para mursyid yang kita tengarai itu sudah sampai ilahun wahid? Sebab mohon maaf, kita yang buta dituntun orang yang buta, bisa nyampe enggak? Nah, logikanya jenengan ada orang dua nanti pulang meremo karo tuntunan. Syarat mempunyai titel mursyid itu wajib makrifat. Nah, untuk mencapai kemakrifatan tidak dipersyaratkan harus ngalim ilmu dohir. Titik. Mohon maaf ya, ini bertentangan dengan kaidah yang mengatakan, kalau menurut saya sih kefahamannya orang beda-beda. Kalau kau syariatmu gak kuat, jangan sekali-kali masuk hakikat. Gendeng kamu kok, tersesat kamu kok. Nyun sewu, makalah itu kalau boleh saya mentafsirkan, saya sarah loh ya, gak salah jikalau pengertiannya gini. Ilmu tauhid, ilmu hakikat itu syariat, memang, karena masih di luar. Siapa yang tidak paham tentang ilmu hakikat kok mengadakan perjalanan mi'raj, perjalanan khalwat, aku yakin kesasar. Sebab mohon maaf, perjalanan dohir itu jarene katanya mata buta ekstrim, luwe ekstrim perjalanan ruhaniah Pak. Manakala ruhaniah kita itu buta tentang ilmu. Sebab di situ nanti banyak cegatan-cegatan alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Wah, luar biasa. Kalau enggak dibekali ilmu, tanda-tanda alam mukasyafah dan alam musyahadah, bingung Pak. Sebab apa? Saya sudah ngalami sendiri. Estu bingung Pak, bingung. Estu bingung. Makanya betul makalah, jikalau kau ingin mengadakan perjalanan hakikat menuju marifat, nek syariatmu
tidak kuat, jangan sekali-kali. Benar. Tapi manakala, saya katakan benar, manakala rohaniyahmu itu belum mengkonsumsi dengan dinut tauhid. Aku yakin. Persoalan syariat, ilmu syariat, mohon maaf, saya bukannya menentang, enggak, kurang sepaham. Yang ku maksud ilmu syariat di sini adalah ilmu tauhid. Itu masih syariat, masih kulit itu. Logikanya ini, jenengan pingin buka reparasi TV dobol, rusak itu dobol. Anda wajib menguasai ilmu elektro. Kalau enggak, silahkan buktikan. Buka partner, menerima televisi dobol. Wes keraudup wong ndandakno nang sampean. Ayo, bisa apa kita? Nggak bisa untuk mencapai hidupnya TV tadi, nggak bisa. Dewawur, ya coba awuren. Oh ini sawo dero wes diintepno, dicacal. Yang keluar bukan gambare tapi beluk. Iku namanya konsleting. Loh, logika lo ya. Sama perjalanan rohanian kita Bapak Ibu. Itu sama. Kalau awal tidak kita dasari dengan ilmu syariah kuat tauhid yang ku maksud, jangan sekali-kali mengadakan perjalanan kholwat untuk menuju ke ahad. Bingung cok. Itu bingung. Tapi kalau sudah dibekali ilmu tauhidnya, maka lalu amal praktek pun ketemu apa sudah paham. Oh bukan itu yang ku cari. Ketemu malaikat, ketemu jin, kepingin sugih, monggo. Kepingin karomah, ketemu malaikat, monggo. Sampean monggo ya, nggih, ngoten. Ya gak tutuk sampean, gak nyampe. Lihat sejarah kisah beliau mi'rajnya baginda Rasul. Sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, beliau ditemukan surga, ditemukan neraka, ditemukan berbagai macam apa yang ada di situ. Beliau hanya kata malaikat Jibril, Muhammad jangan lama-lama, ayo lanjut. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Terus jalan terus, dzikir ojo sampai pedot. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, ketika kau berzikir kok yo belum li adami khudurika ma'allahi ta'ala, maka la tatruk adzikra, jangan kau lepas dzikir itu. Walaupun dzikirmu itu belum mencapai kekhuduran terhadap Allah, karena dengan terus menerus jenengan itu memegang dzikir hati itu, maka janji Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 5, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa dalam hatinya ada pengharapan keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji, Allah sendiri berjanji dalam waktu yang Allah tentukan pertemuan itu pasti wallahi, saya berani bersumpah itu karena Qur'annya seperti itu. Urusan percaya tak percaya ya sak karepe jenengan dewi-dewi. Ngapa repot-repot? Kula mboten kene ngaji rene ya gak patek. Saweneng Pak kula niku nek diprekno Gusti Allah, estu sawen demi Allah saweneng. Iso pamitan. Nggih. Iso nonton. Udahlah, makanya mohon maaf dalam satu waktu Pak Doisa, jujur mengapa saya tidak mau meropel dalam dua tempat itu, dikarenakan memang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, engko nek ana ropelan ngajine gak iso khusyuk, gak iso guyon suwe ngene iki, gopoh ngalih lho. Nggih memang enak nyucuk kene nyucuk kono. Allah ya Karim, saya tidak ada di situ Pak, mohon maaf sekali lagi estu. Makanya tak enteni kapan aku diprekno wong sepandi ngaten estu. Saweneng kula niki Gus prei dhisik nggih, alhamdulillah. Lah ini cuma lagi di Gresik, alhamdulillah, karena jalannya itu malam malam 17 ditutup semua jalan. Gus alhamdulillah prentun sih nggih. Kula langsung jongkir walik Pak. Nggih pun. Tapi Gusti Allah sik ngongkon ngaji nang Gobok Putih.
Lha ya wis, nggih kula lampahi mawon, mboten napa-napa. Nggih. Pun. Jadi apa yang ditakoni? Hah? Karbala nggih? Lho sampun kok. Oh si Salik, nggih. Jadi mursyid itu adalah sang petunjuk jalan. Tapi saya tetap husnudzon terhadap saudara-saudara saya yang sudah membawa titel mursyid di semua thariqah mutabaroh. Saya husnudzon beliau sudah makrifat datang Gusti Allah. Tetap aku husnudzon, Pak. Tetap. Sebab di samping beberapa thariqah itu juga ada manakibnya, ada amaliyah-amaliyahnya. Cuman pertanyaannya, sudahkah di dalamnya itu dibimbingkan tentang la ilaha illa anta untuk menuju la ilaha illa ana? Kalau belum, suwen cocotku. Nek gak cocok, gak iso usul, Pak. Estu miturut sistem lo ya, miturut sistem gak akan bisa usul. Bisanya wusul harus jenengan kali kula memahami tentang dinul haq yang muncul dari la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana, keingsunan Allah pun baru iso cetha dalan niku. Pun itu masalah mursyid ya ta. Kula husnudzon terhadap saudara saya, tetap mudah-mudahan beliau sudah mencapai di tingkatan ilahun wahidun. Di situ makrifat pada Allah, supaya santri-santri ini pengikut-pengikuti estu sampai ke makrifat pada Allah. Nggih, ayo koreksi sendiri masing-masing. Nggih. Terus masih ada tadi? Tinggal satu, yang mana, Pak? Oh, nggih. Oh, nggih, sampun kula buka nggih Qur'ane. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Bon. Siapa ahli kitab? Nyun sewu nggih. Miturut pandangan hakikat, siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Hakikat lihat. Saya tidak memakai kacamata syariat. Kalau saya memakai kacamata syariat, syarah dan tafsirnya ahli kitab itu adalah orang-orang yang sebelum Al-Quran datang, dia itu membawa kitab yang sudah perubahan dari Injil. Artinya Injil dari Allah, keaslian dari Tuhan, itu mereka rubah. Karena apa? Karena ada kepentingan. Inilah yang disebut ahli kitab kalau ngomong secara syariat. Tapi enggak, aku enggak membahas masalah itu bukan kapasitas saya. Kapasitas saya di sini adalah tentang rohaniyat dinu tauhid. Berarti siapapun kita, mohon maaf sekali lagi, siapapun kita, tidak A, tidak B, tidak C, lupa ya, yang sudah alim ilmu dohir tapi pekok ilmu batin, terima gak terima terserah. Buka di dalam syarahnya kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah terkait makalah yang mengatakan mencari teman yang dekat adalah carilah teman yang dekat walaupun temanmu itu pekok ilmu dohiri tapi alim ilmu pada Allah. Mengapa? Sebab karena beliau ini akan menyeret karakter hati sampai kepada Allah, tidak terhadap selain Allah. Paham ya? Apalagi kau itu mencari teman dekat pekok jopo jero, waduh ini pekok kuadrat namanya. Mohon maaf loh ya, kalau nggak percaya bisa dibuka dalam kitab Hikam tentang masalah mencari sahabat dekat. Ibu kalau cari suami itu yang solih pada Allah hatinya. Kalau enggak, jenengan akan diseret terhadap urusan dunia. Hati jenengan karakter sampai pasti akan
dijak ngomong, dijak bahas, dijak mencari hanya kesenangan dunia. Wabtaghi fima atakallah, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Apa yang pertama? Raihlah akhirat terlebih dahulu. Urusan darul akhirah itu ruhannya. Tapi jangan kau lupakan urusan bagianmu dunia. Inilah Pak syariate melaku, hakikate ya melaku. Syariate akhirnya dadi hakikat. Ini biasanya dilakukan oleh golong-golongan wasilun. Kalau golongan majetubun boten. Di mata Allah kedua-duanya tidak salah. Wis di mata Allah ya. Kalau di mata manusia majetubunnya nih wong jadab, wong gendeng. Ya mesti ae gak gelem salat, poso ya gak poso, malah buka warung. Wong-wong dijak mangan. Bisakah fuqaha ilmu syariat menghukumi orang gila? Bisa enggak? Enggak bisa. Wong gila enggak bisa. Wong jadab, majedub, jadab kelakuane, orangnya majedubun, majedub. Tandanya apa? Baik akal, pikiran ataupun hati sudah gak mikir, gak eling urusan tuh dunia. Sampai kadang-kadang mohon maaf dia telanjangi karo sama dengan jenengan nek tidur roh awake mboten seperti iku jadab. Berarti kita nggak terasa kita telah dimasukkan Allah di dalam alam majedubun, alam kefanaan. Jenengan sarungan gak tahu, sualan apa ndak yo gak tahu, mujur mana yo tidak tahu. Ada orang tidur itu bermimpi, ada yang tidak. Tidur mimpi dikejar-kejar anjing walaupun sebentar kayaknya lama. Jenengan tidur nggak mimpi-mimpi, baru subuh bangun kayaknya sedilut lah gitu. Makanya di dalam mimpi itu ada rasa nikmat dan tidak. Sama di alam mukhadharah ini Pak. Jenengan kalau sudah kefanaan selain Allah, waktu terasa sebentar. Bahkan pada lama miturut hitungan dunia. Makanya Allah kalau menyamakan, membandingkan masa akhirat satu hari sama dengan masa di dunia 50.000 tahun. Ya? Hah? Umur kita berapa? Satu saya mengkis-mengkis gitu. Sehingga kata orang Jawa, di dunia kita itu mampir layat itu. Makanya sedilut ini ayo sama-sama kita berpikir sendiri, evaluasi diri, sisa umur kita tinggal berapa miturut ajaran Rasulullah. Kita harus ilahun wahid. Sehingga dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Dijawab di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Nunggu Allah. Wa aqimis sholat, tegakkan sholat li dzikri, semata-mata untuk ingat aku, tidak ingat Allah, tidak ingat nama, tidak ingat sifat, tidak ingat zat, tapi ingat aku. Itulah yang disebut ilahun wahid. Apa mana Mang? Sampuna pun kejawab. Oh, jadi ahli kitab secara pandangan hakikat, contoh saya alim ilmu dohir tapi pekok ilmu batin. Ilmu batin yang kumaksud ada ilmu ketuhanan. Ini Pak, itulah ilmu tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Saya pekok iki. Tapi kula nahwu sorope, wow sampak Jawahirul Maknun Pak, Jurumiyah munggah Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, Jawahirul Maknun, sapa apal nadongnya wolak-walik, Quran wolak-walik apal, hadis berapa ribu apal semuanya. Kitab apapun, kitab tentang fikih, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, apal ngetepal. Tapi urusan ilahun wahid pekok saya, itulah ahli. Wes belak-belakan saya, mohon maaf ya. Maksudnya apa? Gini loh Pak, saya konteksnya itu ruhaninya, bukan ngomong jasmaninya. Artinya jikalau apa yang ku hadirkan
Basyiron wa nadhiron ini diterima di dalam hati kita, yang hati kita dalam keadaan memang masih buta pada Allah, pasti kita akan menyesali, Pak. Selama ini kita masih innakum dolamtum anfusakum, masih ruhaniyah, masih dolim pada Allah. Nek jasmaninya sudah benar, Pak. Jasmaninya saya sudah benar. Tiap hari saya balak kitab di depan santri-santri saya, mulai kitab babakan nahwu sorobnya, babakan hadisnya, babakan Qurannya, balaghah manteknya, mulai tahun 95 sampai 2000, Pak niku. 95 2000 pondok saya itu bahas masalah itu. Setelah masuk 2000 saya langsung oleh Allah berhenti, harus yang kau sampaikan tauhid. Oke, tak omongi santri-santri ning omah pondok. Wis Cak, sekarang sampean mondok nang liya. Iki kiaimu arepe belajar gendeng. Ben gak ketularan sing gak nyandak ngaliya. Sebab aku wis gak ngaji babakan iki. Estu Pak. Akhirnya saya ngurmati orang 25 tuwek-tuwek ngeten ning gubuk kecil ngeten, ngal titik itu saya sembunyi-sembunyi. Lamu saya matikan gak kadek speaker ya bisik-bisik ngeten iki, ada orang lewat berhenti. Itu hak, itulah sejarah. Bahkan sampai 2010 saya dihukum 3 tahun di penjara, tak lakoni semata-mata itu. Ya udah, itu datangnya juga dari Allah. Wis tak anggap ae mondoke kurang ngoten mawon. Nggih. Nggih. Enak Pak di penjara itu, Pak. Mangan dingoni, turu dijaga, ya toh? Udah wis aman-aman. Remi mulai isak sampai subuh keturutan. Nggih. Estu rokokan ya oke, sembarang oke. Asline ngono ya. Sing dihukum iku manuke. Lho nggih, estu. Lho mangan ya gak jenengan gak usah nyambut gawe oleh mangan. Di LP ku Pak ya. 1 hari 1 malam itu kita makan 3 kali, Pak. Makanya saya itu nggak pernah lemu, gemuk ada di penjara. Lho estu. Dulu kurus saya itu, rambutnya gondrong, kurus. Wis kayak Datuk Maringgi. Wis tak gak sedep nek diwasi. Estu. Berhubung Allah masukkan saya di LP, wah makan dijamin. Belum lagi nanti pada saat itu teman kadang bawa makanan, rokok, membawa mie. Waduh, wis tak enak. Terus sopo di penjara gak enak. Kedua, bisa kau gunakan untuk zuhud khalwat tanpa memikirkan harta benda, kerjaan, anak dan istri. Los, wah enak. Nanti kalau ngaji tanggone LP Probolinggo Pak, jenengan jangan berkecil hati yang di penjara, sebab saya juga mantan narapidana. Enak, sampai tidur dijaga, dikunci, ya toh, makan dikasih. Gunakanlah untuk berzikir khalwat pada Allah. Tak jamin ruhaniyahmu tambah bagus. Mungkin mau pulang nggak mau pulang kamu, pingin nambah lagi. Sebetulnya nambah itu gampang Pak. Di jalan ada orang jotosen, akhirnya dilaporkan polisi, masuklah lagi. Enggak ngurui ngono aku. Enggak, itu gambaran mawon. Jadi sekali lagi saya mohon maaf miturut kacamata hakikat wau terhadap siapapun, tapi aku tetap mencontohkan diri saya sendiri. Saya ahli ilmu dohir, tapi ilmu ketuhanan saya nul. Inilah yang dimaksud ahli kitab. Pandangan hakikat itu mandang ruhaniyah. Kalau pandangan syariat berarti jasmaniyah. Merekalah yang mengubah ayat-ayat firman-firman Tuhan di dalam Injil itu, ya, dirubah firman-firman Allah. Makanya mengapa Allah itu menyempurnakan lewat Al-Quran? Karena Injil itu, mohon maaf sekali lagi terhadap saudara di situ, Anda sadar atau tidak, tahu atau tidak, jenengan di miturut kacamata firman Allah di dalam Al-Quran, ternyata firman-firman Allah yang sempurna di dalam Injil Tuhan itu telah banyak yang mengotori. Akhirnya didatanglah Quran untuk membenarkannya bagaimana Injil yang benar itu. Begitulah. Tidak akan sah iman jenengan manakala Anda tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Begitulah sekilas info. Lanjut.
masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, boten tanglet namung nyuwun penjelasan mawon. Nggih menika pertama Baitul Makmur, nomor kali Baitul Muharram, lan nomor 3 Baitul Muqaddas. Mekaten matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Haram berarti paling bawah, bahasa syariat yaitu Ka'bah itu. Baitul Makmur berarti atasnya, poros. Itulah tempat Allah mengijabahi doa-doa para hambanya. Baitul Muqaddas yang disucikan, di atasnya lagi bisa dikatakan Sidratul Muntaha, pandangan syariat, pandangan hakikat. Ketiga-tiganya itu manakala jenengan sudah sampai ilahun wahid, la farqa bainahum, tidak ada beda, karena yang membedakan sudah tidak ada. Namanya ahad itu enggak ada yang lain. Nggih.